Ya, ya. Jadi aku berangkat dulu dari yang kedua tadi. Yang kedua, bahwa enggak pantas kalau Tuhan kemudian menjadi manusia, seolah begitu ya. Ya. Jadi aku mau jawab begini Bang, bahwa jalan pikiran Tuhan berbeda dari jalan pikiran manusia. Ya. Rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Jadi jangan samakan, jangan mengukur Tuhan, jangan berangkat dari pemikiran manusia. Tuhan itu beda, dimensinya beda dengan kita. Tuhan itu di luar ruang dan waktu, sementara kita terikat dengan ruang dan waktu. Kita ini adalah makhluk yang sangat terbatas, sementara Tuhan di luar batasan-batasan manusia. Jadi jangan pernah batasi Tuhan di dalam melakukan pekerjaannya, begitu. Dan nggak boleh juga kemudian kita mencoba mereka-reka bagaimana harusnya Tuhan, mencoba mereka-reka mengatur Tuhan harusnya begini begitu. Karena kita ini hanyalah ciptaannya Dia. Jadi kita nggak boleh kemudian kacamata manusia kita melihat Tuhan. Enggak. Ya, Tuhan itu punya caranya sendiri yang kita harus semestinya tunduk atau manut pada bagaimana Tuhan cara bertindaknya terhadap manusia. Dan kalau Tuhan memilih untuk menjadi manusia, apa salahnya? Ya, sebagaimana seorang raja misalkan, atau seorang kaya lah, seorang kaya yang sangat kaya raya, misalkan Elon Musk lah. Seorang Elon Musk bisa saja dia misalkan pergi ke pasar tidak pakai sandal, ya, hanya pakai baju kaos yang sobek-sobek. Emang hina apa dia di situ? Kalau dia suka untuk berpenampilan seperti itu, emang kenapa kita sewot, gitu kan? Kenapa kita menganggap itu nggak pantas? Elon Musk, lu harusnya pakai jas yang berkilau-kilauan, melebihi jasnya si Hotman Paris, gitu kan? Enggak. Itu kita terlalu kepo kalau gitu. Ya, kita harus mempersilahkan bagaimana Tuhan itu melakukan sesuatu tindakan untuk penyelamatan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, kalau Tuhan kemudian mengambil rupa seorang manusia dan betul-betul menjadi sama seperti kita yang bisa merasakan pahit getirnya kesengsaraan manusia, ya kenapa kita kemudian menolaknya? Harusnya kita bersyukur dong. Bagaimana Tuhan betul-betul mau mau ikut merasakan perasaan yang kita alami sebagai manusia yang fana gitu loh. Nah, kita harusnya bersyukur. Yang kedua, yang tadi Bang Loading tanyakan tadi, apa tadi ya? Saya jadi lupa. Sorry. Ya. Nah, dalilnya di mana ketika Allah menjadi manusia? Itu yang kedua tadi. Yang pertama kan tadi pantas tidak Tuhan menjadi manusia. Yang kedua dalilnya di mana Tuhan? Karena ada dua konsekuensi yang harus kita terima, Bang. Iya. Nah, begini Bang. Kalau di Islam, Bang, dari Yohanes 1 ayat 1 tadi. Papi Gembala mau tambah silakan. Ya, dari Yohanes 1 ayat 1 tadi, ya, bagaimana dikatakan di sana dia firman itu sebagai kausa prima. Kita mengakui ya secara pengetahuan bahwa yang namanya kausa prima itu penyebab dari segala sesuatu yang ada adalah Tuhan itu sendiri. Dan dalam ayat itu dikatakan bahwa firman adalah kausa prima. Dan kausa prima itu kemudian menjadi manusia sama seperti kita. Nah, itu yang kemudian kita melihat di Kejadian pasal 1. Bagaimana ketika Allah menjadikan langit dan bumi dengan cara apa? Bukan dengan cara misalkan dia mengubah satu komposisi materi diubah menjadi komposisi materi dalam bentuk lain. Tidak. Tuhan hanya berfirman. Ya, jadilah, maka jadi. Ya. Jadi itulah yang kemudian jangan kemudian kita
manusia ini mencoba menyelami Tuhan dengan apa? Dari tolak ukur kelemahan manusia gitu. Manusia nggak bisa berkata-kata kemudian sesuatu menjadi. Enggak. Tetapi Tuhan kan beda. Ya. Sabar. Namanya kita udah dapat poinnya dari yang tidak ada menjadi ada itu atas dasar apa? Atas dasar firman. Baik. Begitu. Firman. Baik. Kita sudah dapat poinnya. Tuhan mau jadi apa aja dan Tuhan tidak boleh terbatas ruang dan waktu, kan begitu ya. Nah, boleh saya tanya nggak sama Roma ini? Kita tiktokan aja ya, karena saya lebih suka tiktokan. Menurut kamu Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, betul? Tadi ya? Iya. Oke. Ketika Tuhan itu terbatas ruang dan waktu, apakah masih bisa disebut Tuhan? Keren. Ya tetap bisa. Kalau mana ceritanya? Kamu hanya bernarasi Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Gini, saudaraku sabar. Makanya membuat statement itu, Tuhan itu sifatnya harus absolut, saudaraku. Tadi kau mengatakan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi artinya ketika sesuatu yang terbatas ruang dan waktu itu tidak bisa lagi dikatakan Tuhan. Nah, contoh, ketika Tuhan masuk ke dunia ini kan sudah ruang dan waktu. Dia sudah terikat oleh ruang dan waktu. Jadi tidak bisa lagi disebut Tuhan. Itu pernyataan kamu tadi yang saya ambil. Karena kita manusia ini terbatas oleh ruang dan waktu. Manusia, makhluk. Itu kan tadi ya, betul ya Pak Pastor Roding ya. Itu yang kamu katakan. Makhluk manusia ini terbatas ruang dan waktu. Itu narasi kamu. Tetapi Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, ketika Tuhan masuk ke dimensi ruang dan waktu, ini dunia loh, jangankan dunia, rahim Maria, Tuhan itu pernah masuk ke dalam, segini loh, besarnya ini. Bagaimana kesifat maha besarannya itu? Jadi di sini sebenarnya kalian yang sangat merendahkan Tuhan itu, yang membuat Tuhan itu masuk ke dalam ruang dan waktu. Jadi sebenarnya teman-teman, kalian ini yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mau. Karena tidak ada dalil satupun Tuhan menjadi manusia. Di situ firman-Nya telah menjadi manusia, bukan Tuhannya. Coba Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Saya nanya, yang berfirman siapa? Yang berfirman itu di Kejadian. Siapa itu yang berfirman? Yohanes 1:1. Allah. Berarti pada mulanya adalah Allah. Allah berfirman. Itu yang mulanya adalah Allah. Iya, enggak seperti itu. Begitu itu yang benar, bukan pada mulanya adalah firman gitu loh. Kalau pada mulanya adalah firman, terus yang berfirman siapa? Seharusnya di situ pada mulanya Allah berfirman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah perkataan Allah. Itu kalau kita mau jujur terjemahannya, karena di John 1:14 firman itu telah menjadi manusia, hasil daripada perkataan Tuhan menjadilah manusia. Sama dengan Kejadian 1:1, berfirmanlah Allah, jadilah bumi. Jadi hasil daripada Tuhan berfirman menjadikan sesuatu ini proses. Yesus ini kan proses, ada proses sampai dia lahir. Jadi artinya kalau ada sesuatu yang melalui proses itu sudah ciptaan, saudaraku, bukan pencipta. Gampang kok. Lanjut Pastor Roding. Itu aja saya ya. Lanjut. Oke, saya tanggapi dulu. Silakan Bang, silakan. Santai-santai kita sini Bang. Mantap. Abang Roma ini mantap loh. Ya. Hapus. Ya, kalau tapi usahakan sehat lah. Ya. Mengenai yang tadi aku bilang bahwa Tuhan itu di luar ruang dan waktu, itu untuk mengkomparasi antara kita sebagai makhluk yang lemah, yang terbatas, sementara Tuhan itu tidak terbatas gitu loh. Jadi untuk itu kita nggak boleh kemudian memahami Tuhan dari sudut pandang manusia, karena memang Tuhan itu beda ya. Kalau bahkan dalam agama Anda kan Tuhan itu sangat tidak tergambarkan, wujudnya juga nggak tahu bagaimana ya kan. Kalau kami ya di satu sisi iya Tuhan itu nggak bisa tergambarkan, tetapi kemudian
Tuhan itu mencoba memperkenalkan dirinya kepada manusia sehingga manusia ini punya gambaran sedikit walaupun mungkin dalam kadar yang terbatas tentang Allah, bisa diimajinasikan begitu, bahwa dia memang seperti layaknya seorang manusia begitu, ya kan? Bagaimana kemudian kalau misalkan di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Sabar, saya dapat poinnya, Bang. Saya nggak suka terlalu panjang. Saya sih potong-potong. Abang punya Bible nggak di situ? Punya. Buka Roma 1 23 sampai 25. Baca dari 22, Bang. Sesuai dengan saya selesaikan dulu nih. Enggak, kita udah dapat poinnya, Bang. Saya udah dapat. Kita muter-muter di situ aja. Kita muter-muter di situ aja. Narasi Abang di situ-situ aja. Teman-teman yang di bawah juga paham gitu kan. Sudah paham, Bang, paham. Narasi Abang di situ-situ aja. Ya, kita maju sedikit. Anda ingin mengimajinasikan Tuhan itu seperti apa? Itu narasi Anda, ya. Bang Loding, saya nggak suka terputar-putar, Bang. Biar TikTok kan. Bang Loding tadi dia katakan bahwa dia kutip dari Alkitab bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia. Nah, konteks untuk memahami ayat itu kita harus melihat konteksnya, Bang Loding. Enggak apa-apa, saya sudah lah. Saya biar maju diskusi, Bang. Kita terputar di firman terus, Bang. Habis rokok. Abang ada Bible, coba dibuka sesuai nama Anda, Roma 1:23. Kalau enggak baca judul perikop dari atas, Bang. Saya referensi dari 20 aja, baca sampai 25, Bang. 20. Karena tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan itu mau diimajinasikan gitu loh. Gitu. Coba Abang baca Roma 1, referensi saya 20 sampai 25. Silakan dibaca. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Apa dikatakan di 23 itu? Mau ditanggapi di sini? Apa yang mau ditanggapi itu? Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan menggambarkan Tuhan itu seperti makhluk manusia. Ini Anda kena di sini. Karena Anda ingin berimajinasi gitu loh. Makanya di atas dikatakan bodohlah orang-orang seperti itu. Lanjut sampai ayat 25, Bang. Lanjut sampai 25. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, lihat, Bang, ya. Mereka menyerahkan kepada Allah, Allah menyerahkan keinginan mereka. Artinya di sini, Bang, Allah mengizinkan orang-orang seperti Anda itu menuhankan hawa nafsu dengan keinginan sendiri. Itu yang dimaksud itu, Bang. Ini ayat ini di 2:24, ini adalah orang-orang yang menuhankan hawa nafsu dengan keinginan sendiri. Akhirnya Allah membuat mereka ya bercerai-cerai gitu loh. Coba simak ayat 24, Bang. Lalu di 25 dua kali ditekankan di situ. Mereka menggantikan kemuliaan Allah, dua kali ayat itu, Bang. Di 23 dengan di 25. Coba. Dengan menggambarkan menyembah kepada makhluk. Nah, pertanyaan yang timbul, Bang. Yesus itu manusia bukan? Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya juga Tuhan. Baik. Manusia itu makhluk bukan? Ya. Apa dibaca? Coba baca di 25. Di 25? Ya. Apa nih? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya.
selama-lamanya. Jadi kalian ini menggantikan kemuliaan Allah dengan mendefinisikan bahwa Allah itu menjadi makhluk manusia. Coba kena Anda di sini, nggak bisa lari kemana-mana, bangku. Jadi Tuhan itu tidak bisa digambarkan di 2-3 tadi. Lalu Tuhan mengikuti kehendak mereka. Tuh, coba baca di 24-nya. Itulah dikatakan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Betul ya Pastor Rodi ya? Kemarin kita kaji ayat ini ya. Ngeri loh ini bang. Nah teman-teman ini sekarang berada di posisi 25 itu, menggantikan kemuliaan Allah dengan menggambarkan Tuhan itu seperti makhluk dan menyembah. Tuh, baik. Coba mau lari kemana Anda ayat ini? Tadi Anda sudah mengatakan bahwa Yesus itu manusia, Yesus itu makhluk. Selesai. Lanjut Pastor Loding. Lah aku tanggapi dulu dong, Papi Gembala. Iya kan? Nah saya mau menanggapi tentang ayat yang tadi dibahas, yang bagian terakhir. Ya, kita memahami ayat ini, Bang Papi, ya nggak boleh hanya sebatas letterleknya, Bang Papi. Kita harus tahu latar belakangnya. Terus bagaimana, Bang? Di situ orang-orang yang fasik. Tunggu dulu. Orang yang fasik judul perikopnya itu, Bang. Iya, siapa penulisnya, lalu kemudian ini kitab ini disampaikan kepada siapa dan latar belakang, misalkan sejarah, ekonomi, religi dari orang-orang daripada penerima surat ini seperti apa. Itu kita harus pelajari. Nggak boleh langsung semerta-merta, langsung ujuk-ujuk kita langsung masuk kepada teks letterleknya gitu. Aduh, itu kacau jadinya. Nah, jadi saya jelaskan. Apakah firman Tuhan ini bersifat sektoral atau universal? Ya universal juga kalau kita. Nah, tadi Anda mengatakan menurut konteks. Kalau kita menurut konteks berarti ayat ini cuma buat orang Roma saja. Berarti bagaimana dengan orang yang di Galatia, di Efesus? Beda lagi dong. Masa seperti itu? Ini Anda terjebak di sini ya Bangku. Bukan jadi terjebak. Firman Tuhan itu berlaku secara universal kepada semua manusia. Di sinilah kelemahannya teman-teman Kristen untuk menghindar. Ketika ada ayat 1, oh ini konteksnya buat ini. Oh ini konteksnya buat ini. Ini konteksnya buat ini. Padahal tidak seperti itu, Bang. Firman itu kepada manusia itu untuk seluruh manusia. Bukan untuk ini untuk Roma. Oh ini buat ini. Kalau cocok diambil, kalau enggak lepas buat orang lain. Inilah keimanan di Kristen. Bukan tidak bisa masalah cocoknya, Papi Gembala. Coba lanjut Pastor Rodi. Udah mulai marah saya nih, udah mulai kesel saya nih. Lanjut. Bukan begitu. Ya teman-teman di bawah di tap layar lagi, jangan lupa kopi-kopi, share ya. Relevansi Bang Roma, betul. Kebenaran yang terkandung dalam kitab ini memang berlaku secara universal. Tetapi untuk memahami teks-teks letterlek dalam pasal ini, kita harus mengetahui ya latar belakang dari masyarakat yang kepadanya di sana ada orang-orang Kristen, lalu kemudian Paulus mengirim surat Roma ini begitu. Jadi ini konteksnya adalah masyarakat Romawi yang pada waktu itu ya mereka memuja patung-patung yang diyakini sebagai titisan dewa, bahkan ya dalam sistem kekaisaran Romawi juga dikondisikan setiap masyarakat rakyat yang ada di wilayah Romawi itu harus memuja kaisar sebagai anaknya dewa gitu. Salah. Gitu. Salah. Di dua-tiganya. Memang begitu. Di dua-tiganya mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan menggambarkan seperti manusia. Nah, sebenarnya ayat ini Anda bantah gitu loh. Enggak. Kalian menggantikan Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Itu maksudnya. Gampang kok. Di situ ada manusia, ada burung-burung, ada hewan.
dibentuk seperti itu loh. Ini yang dimaksudkan Roma. Iya. Jadi saya gini loh Pastor Lodi. Di Kekaisaran Romawi, konsep sama dulu. kalau kita pelajari, sebenarnya konsep yang dibawa oleh Paulus itu tauhid loh. Tidak ada Tritunggal loh, tidak ada. Dan konsep ketuhanannya, khusus ketuhanannya, karena ada dua dalil di dalam Bible saya dapatkan bahwa Yesus itu hanya hamba Tuhan. Dua dalil menurut Paulus, kecuali syariat ya, dosa waris apa segala macam itu saya nggak pakai. Tetapi konsep ketuhanan yang dibawa Paulus tidak ada Tritunggal, tidak ada. Pertama, 1 Korintus 8:6, hanya ada satu Theos saja yaitu Bapa, dan satu Kyrios saja yaitu Yesus. 1 Korintus 8:6. Kisah 3:13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus. Coba. Artinya di sini Paulus saja ataupun Lukas saja menganggap Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kenapa teman-teman Kristen ini justru membantah Bible itu sendiri? Ini udah mulai marah saya ini, Pastor Lodi. Ini kesal saya ini. Karena apapun yang kita paparkan kepada Anda selalu, oh ini konteks, ini bagaimana, ini bagaimana. Coba, bagaimana Anda menjelaskan ini? Nanti, oh iya memang hamba. Pada saat dia menjadi manusia, dia jadi hamba. Loh, ketika dia menjadi hamba Tuhan, siapa Tuhannya? Mulai, jadi begini. Harus jujur saudaraku, dibuang dulu itu Yesus Tuhan. Tempatkanlah Yesus sebagaimana posisinya gitu loh. Selalu membawa firman Yohanes 1:1. Ntar kalau ada datang Yesus datang, udah robek aja tuh Yohanes 1:1, jadi hancur. Iya Bang Runa, betul sekali Bang. Karena begini Bang Runa, itu sudah ditekankan di dalam Yesaya itu, mau kau samakan aku dengan siapa sehingga kami sama. Itu di Yesaya loh. Bahkan di Perjanjian Lama sudah ditekankan, dia tidak ada yang sama seperti engkau. Kalau sudah dikatakan bahwa tidak ada yang sama seperti engkau, itu bagaimana Anda mau samakan dia? Coba. Bahkan ditekankan di Roma tadi itu, Anda menggantikan itu. Luar biasa itu. Itu dalil sudah paling sohi itu Bang. Itu penekanan yang paling tertinggi itu. Tapi bagaimana pemahaman Anda itu? Saya pamit dulu ya, mau live dulu ya. Oh iya. Ya. Oke. Jadi next ya, sebenarnya di sini ya ini buat bahan perenungan aja Bang. Karena Roma 1 ini jarang dibaca di gereja Bang Bu. Jarang dibaca. Di sini doang bisa dibaca ya. Tergocek dia Roma. Ya Allah, itulah ya, kita kasih ayat-ayat mereka. Sebenarnya tadi itu dia berdiskusi dengan si Roma, bukan diskusi sama saya sama Papi Gembala sama Roma tadi. Karena kita kasih ayat Roma kan, jadi dia johirnya dia berdiskusi dengan saya dengan Papi Gembala, tetapi hakikatnya kenyataan yang sebenarnya dia berdiskusi dengan si Roma tadi. Roma sama Roma berdiskusi. Jadi pada mulanya ada Roma, Roma bersama-sama dengan Roma, dan Roma adalah Roma. Maka Yohanes 1:14, cukup Roma. Perkataan si Ani. Gitu loh. Jadi ini teman-teman rahasia ya yang dibawa ya. Jangan kasih tahu open loh yang Roma 1, 2, 3, 25, jangan ya. Nanti itu banyak yang mualaf loh, susah gitu. Oke. Pak Martau, Muslim Kristen? Kristen Bang. Kristen, sebentar Bang, bisa open cam Bang? Saya begini aja lah Bang, saya nggak ngapa-ngapain kok. Izin Bang, kita ini silakan mungkin Pastor Lodi apa yang mau disampaikan tentang open cam Bang? Kalau Roma itu sudah sering sama saya Bang, sudah 2 tahun yang lalu saya udah tahu gitu loh. Oke baik Bang, terima kasih Abang menantau. Ya di sini kan Komar lintas agama Bang. Abang di sini mau bertanya, apa mau ditanya, apa mau berdiskusi Bang? Kalau mau bertanya silakan bertanya, kami menjawab, 2 gundul menjawab dan menjelaskan. Kalau mau ditanya kami siap bertanya, tetapi yang ringan saja. Kalau mau diskusi silakan open cam, kita diskusi 2 arah. Silakan Bang, pilih yang mana?
Saya belajar dulu tuh. Setelah itu baru nanti saya bertanya. Boleh tidak? Oh, boleh. Silakan. Bisa tidak, Pak Pi Gembala? Silakan Bang, silakan. Hormat. Jadi Bisa di open cam dulu Bang? Izin Bang? Enggak lah, saya. Iya, kalau mau belajar itu open cam Bang, Mas. Open cam lah Bangku, iya. Saya sudah undang Bang. Bang, atau saya pamit aja sudah. Yo. Kenapa kalian Atau dengan open cam? atau mau bertanya saja. Jadi kalau nggak mau open cam gini loh Bang, kalau kita mau menyampaikan kebenaran itu ya ini aja. Saya aja botak open cam nggak ada urusan dengan orang lain, sama juga enggak Bang. Kayak gitu aja kita Bang, santai aja kita. Ya silakan Bang. Silakan Bang Menantu. Ada yang mau Anda bertanya silakan. Siap. Silakan. Tapi diskusi kita tentang apa, Bang? Kalau mau diskusi open cam, diskusi dua arah, mungkin temanya keselamatan di Kristen dan keselamatan di Islam, atau Tuhan yang benar itu bagaimana? Kalau saya usul Pastor Roding mending di Tuhan aja deh, karena di sini masalahnya. Kalau Tuhan benar, semuanya udah pasti benar, gitu loh. Iya, kita diskusi tentang kalau Tuhan. Mau diskusi open cam, Karena, kalau mau bertanya aja, gitu loh Bang. Kalau tidak mau open cam, bertanya saja. Anda bertanya, kami menjawab. Ketika Anda mau menjangka jawaban kami, maka silakan open cam, kita diskusikan Bang. Iya. Karena kita sudah sepakat tidak akan sepakat kan? Silakan Bang. Saya pamit sudah ya Pak ya. Hei, ini satu pertanyaan. Os di mana ini? Menantu kau di mana kah? Di Ambon, Ternate, Papua. Papua. Woi, Papua. Papua. Apa? Kau mau tanya apa? Jangan tanya tentang keuangan bahaya itu. Parah kita. Kita juga. Kau mau tanya apa Pak? Kau mau tanya apa? Silakan tanya sudah. Apa ya? Lama sampai kau bertanya, saya seperti berburu Saya bertanya tentang kenapa teman-teman di Muslim setiap diskusi lebih banyak mengkritisi hal-hal teologis yang dipunyai oleh teman-teman Kristen. Padahal kan kalau kepercayaan dan iman, ilmu yang mempelajari kepercayaan dan iman itu adalah sesuatu yang subjektif, yang mungkin secara objektif tidak bisa dibuktikan. Jadi seolah-olah kita memaksakan Tuhan harus sesuai dengan pikiran kita. Mungkin seperti begitu loh. Silakan Pak Gembala mungkin. Saya masih bingung dengan pertanyaan. Kenapa saat ini akhir-akhir ini Anda menyimak mungkin ya di Komal-Komas Lintas Iman? Iya. Berbicara tentang agama, keimanan, gitu kan? Mungkin itu Bang ya. Di sini kan sebuah ajaran Tuhan. Betul. Kan kalau Tuhan kita mau pakai hal yang subjektif, artinya diraba, dipegang nyata gitu kan tidak bisa. Ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Jadi seolah-olah kita macam mengkritisi hal itu dan kita berpendapat Tuhan harus sama seperti pikiran kita begitu. Baik, dapat poinnya Bangku. Jadi begini saudaraku, hadirnya komal-komal seperti ini memang adalah komal edukasi tentang lintas iman Abangku. Room komal seperti ini adalah room untuk mencari kebenaran yang hakiki dan bukan room untuk mencari pembenaran Abangku. Di room seperti ini kita tidak permasalahkan siapa Tuhan Anda, mau sendal jepit, mau sound card, mau handphone, mau mic, itu nggak ada urusan bagi kami Bang. Ya jadi adanya room-room seperti ini
sebagai seseorang yang di dalam pemahaman Islam memang kami harus menyampaikan kebenaran itu, Bang. Kebenaran ini kami menyampaikan aja, Anda mau terima mau tidak ya terserah, tidak ada paksaan, abangku. Benar. Nah itu kan begitu ya. Nah kalau Anda mengatakan kenapa sih, ya apa salahnya kami menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kami. Anda kan saya anggap juga sebagai saudara. Sepengetahuan saya begini loh saudaraku, mau terima mau tidak ya itu urusan Anda gitu loh. Karena begini abangku, satu hal nanti disambung dengan apa Pastor Rodik ya. Satu hal yang paling terpenting di dalam hidup saya ini, Bang, yang kita kejarkan itu akhirat, abangku. Ending daripada cerita itu adanya di akhirat nanti, Bang. Apalah arti dunia ini sementara, tidak ada. Paling ya berapa tahun ke depan kita sudah hilang. Tapi tujuan kita, Bang, ketika kita salah memilih jalan, nauzubillah min zalik, tidak ada lagi jalan yang lain kalau kita sudah salah. Nah ini kita menyampaikan kepada teman-teman, mau terima atau tidak ya monggo ya. Ini adalah room edukasi tentang yang saya bilang tadi gitu, Bang. Begitu kira-kira. Nah kalau Anda mengatakan, oh kenapa sih harus Tuhan itu begini bagaimana? Ya silakan aja Anda berpendapat. Saya juga punya pendapat. Kalau kita berbeda, ayo kita diskusikan. Kalau kita bisa bersatu, kenapa harus berbeda? Tuhan itu satu. Tidak mungkin ada Tuhannya orang Hindu, Buddha, Konghucu, apa teman-teman ya Yudaism, teman-teman Kristen, Muslim. Masa Tuhan macam-macam? Buminya satu, mataharinya satu. Mari kita cari Tuhan yang benar. Akan gitu, Bang. Ini kalau kita mau masuk di ranah dialektika dan diskusi secara akademik dan memakai rasionalitas di dalam berpikir tentang iman. Mungkin begitu, Bang. Oke. Silakan Pastor Roding. Ada lagi? Tambahkan sebelum ya, kan di dalam ganti pemain ya. Oke. Siap. Kan di dalam Bibel Abang situ juga sudah ada, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti itu seruan ya untuk mencari jemaat-jemaat. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu juga ada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kebaikan yang paling terbesar dijelaskan dalam kitab kami itu waman asanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Tuhan yang benar. Nah di sini seperti Papi Gembala mengatakan tadi ya, bumi satu, matahari satu, tetapi kok ada Tuhan yang berbeda lah. Nah di sini timbullah pencarian kita, yang betul ini yang mana nih, Tuhannya Islam apa Tuhannya Kristen ini? Nah kita cari tahu. Oh oke, ternyata begitu kita pelajari di Bibel, ternyata Tuhannya Pak di Bibel itu menuhankan Tuhan saya. Nah itu. Ternyata Tuhan Anda itu Tuhan Yesus menuhankan Tuhan saya. Karena ada Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Quran surah Fusilat ayat 30 sampai 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu dan seterusnya. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan. Yohanes 17:3 mengatakan inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah. Di dalam Quran dikatakan barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah satu-satunya Tuhan dan tetap dalam pendiriannya dan ketika dia mati nanti jangan bersedih hati. Allah akan mengutus malaikat menjaga dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai ke hidup yang kekal. Nah, jadi begini, saudaraku ya. Kalau kita tahu rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan alhamdulillah rumah saya tidak. Tetapi padamkan apinya. Kalau tidak, apinya itu merembet sampai kepada rumah kita. Kalau kita tahu tetangga kita salah sesembahan, maka kita harus ingatkan. Kalau kita tahu teman kita berbuat kesalahan, kita harus mengingatkan. Tugas saya sama Papi Gembala ini hanya mengingatkan. Wadzakir fa inna anta muzakkir. Tugas kita berdua hanya menyampaikan. Kalian mau dengar atau tidak itu urusan kalian. Yang pasti tugas saya berdua ini sudah selesai. Biar kami tidak dituntut lagi di akhirat. Karena sesungguhnya manusia di akhirat nanti saling menuntut. Siapa saja yang dia jumpai di dunia tetapi tidak memberitakan kebesaran Allah, maka Allah akan minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka ketika Rasulullah diselimut, maka turunlah ayat, ya mudaththir, wahai orang yang berselimut, kun fa'anzir wa rabbaka faqabir, bangun dan besarkan nama Allah. Maka Rasulullah mengatakan, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Sahabat bertanya,
bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Maka Rasulullah katakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Bicarakan ini kalimat la ilaha illallah. Apa itu kalimat la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang berhak disembah selain Allah. Ternyata kami cek di Al-Quran kami, sama dengan Tuhannya Yesus di Bibel. Kalau kita bisa bersatu, Pak C, buat apa kita harus berpisah? Kan begitu. Pak C. Sabar. Angkat tangan, asyhadu. Asyhadu. Iya ya. Di Al-Quran begini kata Allah, akulah Allah, sembahlah aku, ya kan? Di surat Taha. Terus kemudian kata Yesus, iya, sembahlah Tuhan Allahmu. Sama ya. Sama. Berarti Yesus punya Tuhan. Nah, dituhankan sama Bang Bertau ini. Jadi gimana ya Pastor? Nah itu bahaya itu Bang, kalau abang cuma berpatokan bilang, oh kalian itu kan sembah cuma Allah negeri Arab. Di Bibel juga ada Tuhan cuma negeri apa di Israel loh. Berarti kita Indonesia tidak punya Tuhan. Kalau Abraham bisa. Aduh, benar Kakak Bu. Apalagi kau mau bilang? Silakan Kakak Bu. Dia sudah tersentuh nih, tak dalam hatinya memang keren-keren Islam ini. Insyaallah. Ya tidak mungkin lah, masa mau menyembah anaknya orang disepak lah nanti sama mama. Iya begini Kakak Bu, begini Pak C. Karena saya sama Papi Gembala kami menyelidiki, ternyata pengajaran Yesus itu sama dengan pengajaran Nabi Muhammad. Tidak ada yang beda, sama sekali. Coba Kakak Bu, coba Pak C baca Bibel itu, Pak C buka dulu surat-surat Paulus itu. Pak C baca itu yang tulisan merah yang Yesus sama. Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus mengatakan, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam Al-Quran ada, Qul huwallahu ahad, katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Sama, Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan daripada wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat Tuhan itu tidak terlihat. Bagaimana agar kita percaya bahwa Tuhan itu ada, maka Tuhan mengutus utusannya. Ketika firman Allah di dalam Al-Quran, firman Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam Islam firman Allah menjadi Al-Quran, kami tidak menuhankan Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu kami menjadi buku pedoman hidup kami. Ketika firman Tuhan telah menjadi manusia, jangan kalian tuhankan itu manusia, tetapi kalian jadikan manusia itu sebagai teladan hidup kalian. Karena kalian dikatakan Kristen pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Ada tidak pengajaran Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Tidak ada. Menyembah kepada Allah Bapa. Adakah tidak perbuatan Yesus ke dunia kepada murid-muridnya menyembah kepada dirinya? Tidak ada. Bahkan suara Bapa dari langit katakan kepada Yesus, kepada orang-orang di dunia, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan tuhankan dia. Kami orang Islam percaya Yesus, tetapi kami sadar diri Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Di Kisah Para Rasul akan kubangkitkan utusan dari Bani Israel, dikhususkan untuk Bani Israel. Kita ini orang Papua, Pak C. Mana ada keturunan Israel kita? Bisa juga. Jadi tugas kita mengimani. Tapi bisa juga, kalau tinggal ditambah-tambah aja, kasih panjang ke sini, tapi tidak bisa itu putar-putar begini. Gimana bisa putar? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Kami orang timur punya rambut ini, kalau kami kasih panjang itu putus, salah jalan. Sama. Putar-putar juga sama. Nah, kalau orang Yahudi kan dia panjang di sini kan, ada panjang. Dia panjang. Nah, orang timur bagaimana? Tak keliling itu bisa panjang. Dia putar, dia bukan naik, malah dia lebih turun. Ini rambut. Nah itu Pak C. Jadi pengajaran Yesus sama pengajaran Nabi Muhammad itu sama. Cuman Yesus ini diutus untuk Bani Israel, karena kami orang Islam tidak akan sempurna iman kami apabila tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan.
Kami percaya dia utusan Tuhan khusus Bani Israel. Begitu. Bukan untuk seluruh manusia, khusus Bani Israel. Nabi Muhammad ini baru seluruh manusia, membawa rahmat untuk seluruh alam. Begitu. Bagaimana Pak Cek? Jangan kau menangis. Oke, endingnya. Kerugian apa Pak Pastor Loring? Kerugian apa? Karena begini, kita start dari awal ya kok. Sabar, saya tegur. Pak Cek, kau dengar saya tidak? Biasa dia kasih tinggal handphone baru dia pergi di hutan. Pak Cek. Kau dengar saya toh? Dengar. Silakan. Kau dengar baik-baik. Ini saya punya nasihat sama kau Pak Cek ya. Ini saya punya nasihat sama kau Pak Cek. Ingat baik-baik Pak Cek ya. Musibah yang paling terbesar pada diri kita Pak Cek. Ini saya sudah bilang ulang-ulang. Dulu saya bilang ini orang kirim donat, sekarang saya bilang kopi pun tidak ada. Ingat baik-baik ya. Kau dengar ini baik-baik Pak Cek. Ini saya ulang-ulang. Ya, ini namanya muzakaro, harus ulang-ulang. Ingat Pak Cek, ya. Kerugian yang paling terbesar, musibah yang paling terbesar pada diri kita. Nah, ada kopi kan? Musibah yang paling terbesar pada diri kita Pak Cek. Bukan kita kehilangan babi di kandang, bukan kita kehilangan kebun kita, bukan kita kehilangan harta kita, pangkat kita, jabatan kita, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita Pak Cek, ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Itu Pak Cek. Ya, karena kita semua di sini Pak Cek, kita akan menghadapi sidang yang luar biasa. Sidang yang dimana kita tidak boleh menyogok Mahkamah Agung. Sidang yang dimana kita tidak boleh menghadirkan saksi palsu. Karena kenapa? Karena yang menjadi Mahkamah Agung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan seluruh alam. Dan menjadi jaksa penuntut kita adalah para malaikat Allah. Karena malaikat tahu perbuatan kita di dunia ini, dan dia mencatat segala perbuatan kita yang baik maupun yang buruk. Dan yang menjadi jaksa penuntut kita adalah iman dan amal soleh kita. Jadi hati-hati Bapak Pendeta, hati-hati. Hidup ini 60-70 tahun saja, tidak lama. Ya. Kegagalan yang paling mahal itu, kau lihat itu. Ini kau terima maupun tidak terima, kau yakin maupun tidak yakin, kita semua ini. Al-mautu babul, kata Nabi. Mati adalah pintu yang setiap orang pasti akan lewati. Ya. Ini kubur. Sebelum kita masuk ke dalam kubur ini, ada 5 pesan kubur kepada kita. Yang pertama, kubur mengatakan, aku ini sangat gelap, maka terangilah aku dengan sholat. Bukan ke gereja. Hati. Aku ini sangat sempit, maka perlebarlah aku dengan silaturahmi. Aku ini sangat sunyi, maka ramaikanlah aku dengan perbanyak baca Al-Quran. Aku ini banyak sekali binatang buas, maka racunilah aku dengan iman dan amal soleh. Aku ini banyak sekali pertanyaan muka dan nakir. Gimana Bang? Bukan perbanyaklah baca Yohanes 1:1, bukan ya? Bukan. Aku ini banyak sekali pertanyaan muka dan nakir, maka persiapanlah jawaban kalian dengan perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini tempat yang abang lihat di layar besar ini tempat yang paling gelap di antara tempat yang paling gelap. Tempat yang paling menakutkan di antara tempat yang paling menakutkan. Tempat yang paling sunyi di antara tempat yang paling sunyi. Dan kita akan sendiriannya kita di situ Bang. Yang menemani kita adalah perbuatan baik kita di dunia Bang. Dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan itu cuma satu, yaitu menduakan Tuhan. Sementara pace ini bukan menduakan tetapi menigakan. Bahaya itu. Coba kau lihat ini. Coba kau lihat di sebelah ini. Al-mautu babul, mati adalah pintu yang setiap orang pasti akan lewati. Ini tempat kita terakhir, ini rumah kita terakhir ini. Coba. Ada tidak orang Papua yang paling kaya ketika mati bawa rokok 1 batang? Tidak ada. Semua tinggalkan. Coba kau perhatikan itu Pace. Itu akan dikubur itu. Kau mau isi di karo, mau pakai peti, mau pakai kain kafan, terserah sudah. Yang penting kita punya tempat terakhir di situ. Kau lihat. Coba. Kau kalau menangis kasih keluar suara biar kita tahu kalau kau menangis. Gimana? Apa yang mau kau bantah dari tadi? Coba silakan. Kalau diberikan izin untuk saya berpendapat, maka saya pikir
hal yang sama juga ada di Alkitab kami. Soal sorga dan kematian. Nah, karena makanya saya bilang kalau perdebatan soal hal ini sebuah pengalaman rohani saja. Sulit untuk memaksa dia menjadi hal yang nyata yang kita raba, pegang dan lihat. Seperti apa itu? Misalnya kalau abang bicara masuk dalam kubur gelap, cacing, orang mati ya. Orang mau bikin dia jadi hal yang fakta kan susah. Tidak bisa kelihatan. Tapi kalau seandainya hal-hal yang sifatnya pengalaman dari misalnya Nabi yang menyampaikan itu ya, Alkitab juga menceritakan cerita ya, surga dan neraka juga. Oh, tidak nyambung kan? Makan kan? Coba baik-baik dulu, saya bingung. Coba baik-baik dulu. Ini yang coba baik-baik beliau sampaikan ini kan hal yang bersifatnya semacam tidak bisa dibuktikan dengan nyata fisik, realitas yang kita lihat kan tidak bisa. Namanya orang mati dia mau tahu apa? Kan tidak bisa begitu, kecuali abang pernah mati itu makanya itu Pak C. Sebelum kau mati saya suka kasih tahu di sini kan? Tidak, itu hanya makna teologis saja. Makna teologis saja yang menurut Islam begitu. Kristen juga punya ajaran tentang neraka dan Pak C, begini Pak C. Ketika Pak C tahu Pak C punya tetangga berbuat salah, Pak C pantas kasih ingat dia tidak? Saya juga bisa berdalih begitu bahwa kalau seandainya beliau salah, saya menawarkan Yesus untuk saudara percaya. Ya silakan, Anda menawarkan Yesus sama siapa saja boleh, tetapi berlandaskan yang tertulis. Kalau Anda menawarkan Yesus sebagai Tuhan, di mana dalilnya? Tetapi ketika Anda menawarkan Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak perlu Anda tawarkan, karena itu sudah kami imani. Tetapi ketika Anda tawarkan Yesus sebagai Tuhan, nah disitulah kita cari dalilnya di mana. Dari Kejadian sampai Kelaparan tidak ada Yesus Tuhan. Kalau tawarkan donat boleh, ke donat asal. Begitu Pak C, kalau kamu mau tawarkan Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak perlu kau tawarkan. Tidak akan sempurna imannya seorang Islam apabila tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi tidak perlu engkau tawarkan Yesus kepada kami kalau sebagai utusan Tuhan, karena itu pun kami mengimani. Tetapi ketika kamu menawarkan Yesus kepada saya sebagai Tuhan, mari kita diskusikan. Coba. Kira-kira menurut Pak Pastor Loading, definisi Tuhan itu seperti apa? Oke, definisi Tuhan Anda mau mengikuti siapa? Mengikuti KBBI atau mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti Islam? Menurut Islam. Nah, kalau menurut Islam Tuhan itu di mana seluruh makhluk bergantung kepada Dia. Quran surah Al-Ikhlas 1 sampai dari 1 sampai seterusnya. Ya, itu definisi Tuhan di situ. Kalau di bukan Islam, digantung. Ya, Islam itu Tuhan tempat manusia bergantung, bukan digantung Bang ya. Jangan. Bukan. Nah, di situ baru Tuhan yang mengatur manusia, beda sama Kristen, manusia yang mengatur Tuhan. Nah, itu versi Islam. Versi Islam, definisi Tuhan itu di mana? Ada di Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tuhan itu adalah Esa, satu. Nah, definisi Tuhan melalui Bible ternyata sama. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal, tunggal itu satu. Mana ada Esa 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1 dalam 3. Itu kopi Torabika itu, bukan Esa. Matius 11:25 Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan itu yang pemilik langit dan bumi menurut Yesus. Kalau di Matius 11:25 Yesus sudah mengatakan Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus ini Tuhan di mana? Tidak mungkin Tuhan cadangan. Ini Tuhan atau tim sepak bola kok ada cadangan-cadangannya. Nah, di situ poinnya, Bang. Kalau menurut KBBI, Tuhan adalah sesembahan bagi manusia yang maha kuasa, maha bijaksana. Yesus itu punya kuasa apa, Bang? Musim buah-buah saja dia tidak tahu. Nah, itu definisi Tuhan melalui pemahaman saya yang berdalil pada Al-Quran, KBBI, dan Bible. Sekarang pemahaman Islam menurut Pak C seperti apa? Dan mana dalilnya? Silakan. Saya tidak bisa menjelaskan itu. Saya
tidak menjelaskan Islam, tetapi saya akan menjelaskan kalau Yesus menurut kami. Oke, silakan. Saya, Enak ini. Ada dua. Ini mulai enak ini. Ada dua perbedaan yang berbeda. Menurut kami bahwa Yesus itu Allah sendiri yang turun ke bumi. Dia adalah Firman yang turun ke bumi. Dan Firman pada saat dia... Sabar dulu bang, sabar. Ini Firman saya cek rokok dulu. Karena gara-gara Firman pace habis saya punya tabako merek kunci ini. Habis saya punya tabako merek kunci ini. Habis. Gara-gara Firman ini. Ini sudah kosong ini tadi Firman sama Pateo sudah kosong ini. Baca original teks Firman. Ini kau juga Firman sisa sedikit pula. Sudah merek kunci, gemboknya tidak ada pula. Coba kau jelaskan Firman, bagaimana kau jelaskan, kita kasih habis. Biar sudah kita kasih habis. Ya, hancur-hancur sekalian ya Pastor Ron ya. Sedikit saja, saya gulung sedikit. Ya, hancur-hancur sekalian lah. Kenapa bang? Ya, hancur-hancur sekalian. Iya, hancur-hancur sekalian. Ini saya ambil sedikit nih. Saya ambil sedikit ini. Ini lama-lama kalau dia habis saya tambah pakai rambut palsu lagi nih. Saya gulung sekalian. Cepat. Jangan kau ketawa. Saya tahu kau di situ juga bawa Firman pasti isap tembakau. Ya lanjut ya bang ya. Iya lanjut tuh. Jadi perbedaan untuk makna Tuhan di dalam Alkitab kami, karena Alkitab kami bahwa makna Tuhan itu gelar. Itu gelar yang diberikan Bapa kepada anaknya pada saat dia lahir, di mana waktu Yesus lahir itu melalui malaikat disampaikan bahwa telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Yang kedua, setelah Yesus dewasa, orang-orang menyebut dia dengan Tuhan, dan kemudian dia naik ke sorga. Itu orang Bapa memanggil dia menyebut dia sebagai Tuhan. Jadi ini ada perbedaan antara teman-teman Muslim dengan kami, karena makna Tuhan dengan kami bukan berarti dia Allah, tapi itu dia gelar. Tetapi Yesus sejatinya itu Allah, karena dia itu Firman Allah. Sabar. Berarti kau bertentangan dengan Yesus? Tidak, ada dasar. Ada dasar yang bisa di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bagaimana kau punya pemahaman bertentangan? Iya, ada dasar yang Yesus itu Tuhan dan Yesus itu manusia dan Yesus itu Allah. Kami punya dasar itu ada. Ini kalau ada gift rokok saya sudah suruh kirim gift rokok ini. Begini paceku yang baik hati dan tidak sombong ya, begini pace ya, ini saya jelaskan. Itu Bible itu salah terjemahan, yang aslinya di situ Tuhan bukan Tuhan, karena kata Tuhan itu harus bergelar kepada yang maha kuasa. Nah di sini blundernya, kalau dia tidak maha kuasa berarti statusnya cuma Tuhan tanah, Tuhan rumah, Tuhan takur. Nah itu begitu bang, tidak boleh. Jadi di situ salah terjemahan. Kurios, makna kurios di situ bisa dua, bisa Tuhan, bisa Tuan. Nah bagaimana cara kita menyematkan ini? Kalau dia maha kuasa berarti dia jadi Tuhan. Kalau dia bukan maha kuasa tetapi diberi kuasa berarti Tuhan. Begitu bang, tergantung kepada siapa dia mau disandingkan. Kata bisa ini kalau abang sandingkan kepada manusia menjadi kelebihan. Dia bisa bawa mobil, bawa kapal, bawa pesawat, itu menjadi satu kelebihan. Tetapi kalau bisa Anda sandingkan kepada ular berarti itu menjadi racun. Bisa ular kobra, bisa ular piton. Jadi mau di mana ini Anda sandingkan ini? Jadi kata kurios di situ disandingkan kepada makhluk berarti jadi Tuhan. Dia Tuhan bagi domba-domba dia, karena dia diutus kepada domba-domba yang tersesat.
Maka Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Maksudnya apa? Membawa manusia dari dunia penuh dosa sampai ke sorga. Karena Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan sorga Bapa tanpa melalui aku. Jadi setiap manusia tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak mengikuti utusan Tuhan. Anda bertemu dengan Pak Prabowo, Anda tidak bisa sampai ke Pak Prabowo kalau Anda tidak melalui ajudannya Prabowo. Begitu, Bang. Jangan ketika Tuhan mengutus utusannya yaitu Yesus, berarti Yesus juga Tuhan. Iya, karena dia dari Tuhan ya dia Tuhan. Pak Presiden mengutus utusannya, apakah utusannya ini juga Presiden? Nah, itu kan tidak logis. Pasti jawabannya gini, jadi begini. Nah, udah jadi begini. Ada di bawah, Bang. Ada di bawah taping, Bang, beli rokok dulu, Bang. Emang beli rokok itu bayar pakai sumpah? Emang beli rokok itu bayar pakai sumpah? Uang bukan segala-galanya, tetapi fakta membuktikan segala-galanya butuh uang. Masa kita bayar dengan janji nih? Nah, silakan mantau. Iya, saya pikir pemaknaan kalimat, pemaknaan pemaknaan kata itu, saya pikir ada juga di bangsa Indonesia tuh. Atau mungkin kita coba aja langsung ke dalil Pastor Loading ya. Kita tes dulu deh di 12:15 kan, atau 11:25 kan? Oh iya, betul. Iya, ini edukasi ya, edukasi. Karena saya yakin Pak Mantau ini jarang baca Bible, Saya yakin. Anda bilang ke konteks bahasa, coba. Nggak, coba kita ke konteks bahasa ya. Ingat, ini Pace, berbahasa Indonesia. Malu kami orang Timur, Pace. Jangan kasih malu kami orang Timur. Dan pun dia makan. Saya juga orang Timur, Bapak tuh. Bro, kan namanya ini saya bisa buktikan. Ya. Soal menang dan tidak. Iya, tidak apa-apa. Saya pikir. Tidak, kita di sini bukan cari menang kalah. Kalau menang kalah di ring, di sini kita cari yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, begitu. Nah, contohnya begini, Pak C. Ini saya buka ini, saya sudah buka Bible ini. Saya buka Matius. Kalau kau bantah, jangan bantah saya, bantah Matius ya. Tapi saya habiskan ini dulu. Iya, sabar. Ini dulu, sabar. Iya, ini pemaknaan dari sini. Nah, Pak C, coba kau simak baik-baik. Matius 12:15 di sini tertulis sudah jelas Yesus hamba Tuhan. Hamba ini ditujukan kepada siapa? Tuhan ini ditujukan kepada siapa? Silakan. Saya dalam Alkitab saya tidak menyangkal Yesus itu hamba Tuhan. Dia hamba Tuhan. Oke, ketika Yesus jadi hamba Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Ini yang saya sampaikan. Nah, ini kebanyakan makan pupeda ini. Kebanyakan makan pupeda. Oh iya. Yesus itu sebagai Tuhan, dan dia sebagai Allah, dan dia sebagai hamba Tuhan, dan dia sebagai utusan. Saya tidak itu, karena itu semua ada di Alkitab. Semua ada di Alkitab. Tetapi begini, kata yang disampaikan tadi soal Tuhan, saya pikir sebelum bahasa Indonesia diubah ke bahasa Indonesia ini, misalnya Gusti pada bahasa Melayu tempo dulu, atau kata Tuhan itu disematkan juga kepada orang, tidak hanya kepada Tuhan. Maka apa yang ditulis dalam Alkitab Tuhan, baik kurios, itu adalah gelar yang diberikan oleh Bapa pada saat Yesus dia lahir, pada saat Yesus jadi dia dewasa dan dia naik ke sorga. Seperti begitu. Oke, baik. Di situ yang memberi siapa? Yang memberi siapa? Bapa memberikan gelar itu. Bapa yang memberi. Bapa memberi gelar kepada siapa? Pada Yesus. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima, betul? Iya, gelar Tuhan. Oke. Nah, di antara yang memberi dan yang menerima siapa yang Tuhan? Tetapi definisi Tuhan. Kalau sudah dibahas begitu, bahas pun definisinya. Ya kan, begini, saya pikir kata Tuhan ini juga pada bahasa Indonesia yang belum disempurnakan, yang tadi KBBI dibacakan itu,
manusia pada abad pada bahasa Bang, jangan kegiring ke sana, abangku. Kita ini hidup di zaman sekarang. Taruhlah orang dulu tuh, lupakanlah. Kita hidup di zaman sekarang. Maka gitu begini, loh. ini tidak, saya kenapa sampaikan begitu, biar tidak ada perbedaan arti bahwa Tuhan sebagaimana menurut kami di dalam Alkitab yang diberikan kepada Yesus itu adalah gelar yang diberikan kepada Bapa, dan selama dia hidup menjadi dewasa dipanggil yang Tidak ada, abangku, tidak ada. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tidak ada di dalam Bible. Coba carikan saya satu dalil Yesus itu merujuk kepada Theos. Tidak ada, abangku. Satu-satunya Tuhan menurut Yesus yaitu Bapa di surga. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Gitu loh. Jadi Anda sebenarnya ini sudah terjebak dengan permainan kata. Jadi di Kristen itu, abangku, memang Anda menang dalam mempermainkan kata, tetapi ketika ditanya balik Anda nggak paham. Contoh tadi yang dikasih gambaran oleh Pak Pastor Loding, antara yang memberi dan yang menerima, siapa yang Tuhan langit dan bumi? Silakan dijawab. Gampang kok. Atau dua-duanya? Macet. Iya kan? Macet, abangku. Gini Pak, saya punya dasar juga mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Tidak ada, itu asumsi. Di mana datanya Yesus adalah Allah? Lalu Bapa di surga siapa? Yesus. Allah juga. Ada berapa Allah? Satu. Dia Allah. Bapa Allah bukan? Dia Allah. Berapa Allah? Hanya ada satu Allah. Siapa yang satu itu? Itu adalah yang di dalam diri Allah. Kalau ditanya begini, Pace, kalau ditanya sama Papi Gembala, siapa yang satu itu bilang Bapyes. Apa itu Bapyes? Bapak Yesus. Tidak begitu pemikirannya. Oke. Siapa yang satu itu? Bapak atau Yesus? Silakan. Yang satu itu adalah Allah. Siapa Allah yang satu itu? Allah yang satu itu di dalamnya itu ada firman. Iya, dan itu tidak bertentangan. Makanya saya bilang begini. Abangku, gini, Anda ini saya yakin Anda tidak baca Bible, abangku. Bayangkan kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa di surga, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi di sini, abangku, kalau Anda mau menyimak kita pakai rasional, jadi yang satu-satunya Tuhan itu yaitu Bapa, dan Yesus adalah utusan Tuhan. Bagaimana kita mau mengingkari dari itu? Itu menurut Anda, tapi menurut kami. Menurut saya. Menurut Anda begitu. Itu Bible loh, Yohanes 17:3. Anda baca begini, saya tidak. Oke, saya dapat. Oke, kita diskusi sedikit sebelum mungkin ada mau gantian, abangku ya. Abang, menurut Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang kau utus. Menurut ayat ini, satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Yesus atau Bapa di surga? Silakan. Iya, Allah itu benar. Siapa satu-satunya? Ya, artinya bahwa kami orang Kristen menyembah satu Allah. Siapa itu? Tidak ada tiga Allah. Pertanyaan, siapa satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus? Yesus atau Bapa? Iya, Bapa itu yang di dalamnya ada firman. Astaga. Oke lah, kita ganti pemain aja, Pastor Loding ya. Karena beliau ini nggak baca Bible, kita ganti pemain ya. Tidak, ada dasar, Pak. Nggak ada dasar, Bang, nggak ada dasar. Anda asumsi dari tadi, nggak ada dalil. Yohanes 1 ayat 1. Oke, mungkin ya Pastor Loding ya, kita ganti pemain ya. Kolose 1 ayat 17. Saya pikir itu dasarnya bahwa Yesus itu adalah Allah. Di mute Pastor Loding. Oke, cek. Ya, oke. Cek.
Aman ya? Oke, begini Pak C. Pak C, Yohanes 1 nomor 1. Ini kita ibarat begini. Pada mulanya adalah firman, betul? Iya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, betul? Iya. Berarti dia Dan di firman dalam itu ada, oke sabar. Dan firman itu adalah Allah, betul? Iya. Nah, cuma dua, Roh Kudus mana? Hilang. Roh Kudus hilang. Cuma dua. Ada ayat tentang Roh Kudus lagi. Iya, Ayat mana Roh tentang Kudus? Roh Kudus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nih, sudah bersama. Dan firman itu adalah Allah, betul? Iya. Ah, mana Roh Kudus? Cuma dua. Ada di Kejadian. Ah, di mana coba? Apakah dia bersembunyi sini? Roh Kudus masih bersembunyi dulu? Tidak. ini ya sudah. Ganti pasien. Tidak bisa diselamatkan. Iya. Kita cukup buat doakan perenungan saja. aja, buat perenungan aja, Pak Manto ya. Karena Anda juga tidak tadi open cam, sebenarnya kalau mau diskusi open cam. Makasih ya Bangku ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah mampir di room berskala internasional, room Papi Gembala. Anda bertanya, Duo Gundul menjawab. Terima kasih. Ya, pasien selanjutnya nomor antrian yang ketiga. Silakan konsultasi. Punya gejala-gejala apa? Halo. Iya, halo, dengan Bapak siapa, di mana? Agamanya apa? Hari Minggu kemana? Hari Jumat kemana? Ya. Kristen Bang. Oke, Kristen. Dari Kristen merek apa Pak? Dari Kristen apa Pak? Katolik, Protestan? Protestan. Iya, baik Pak. Selamat datang di klinik kami. Semoga bisa mendapat kesembuhan dan kewarasan. Jadi di klinik kami di sini Pak menyediakan tema. Anda mau bertanya, apa mau ditanya, apa mau diskusi. Kalau Anda bertanya, biarkan Duo Gundul menjawab. Kalau Anda ditanya, kami tanya yang singkat-singkat saja. Kalau mau berdiskusi, silakan open cam. Silakan Pak, tentukan pilihan Anda. Bertanya aja Bang. Ingat, memilih adalah hal yang paling sulit, namun harus dilakukan. Silakan tentukan pilihan Anda. Bertanya. Ya, apa yang mau Anda tanyakan? Kalau menurut Abang, surga itu bagaimana? Kalau menurut saya surga itu bagaimana? Surga itu di dalam Al-Quran dijelaskan kamu akan mendapatkan satu kenikmatan yang tidak bisa kamu bayangkan dengan akal pikiranmu itu. Maksudnya kenikmatan itu gimana Bang? Pokoknya kenikmatan apa saja. Apa kenikmatan yang paling terbesar di dunia itu melebihi dari kenikmatan itu. Misalnya abang susah, tiba-tiba abang jadi kaya, ya, punya mobil 10, rumah 10, motor 10, abang rasa nikmat sekali. Bahkan mendapatkan lebih 100 kali lipat kenikmatan lebih dari itu. Itu Bang. Cuma seperti itu yang bisa saya pahami tentang surga. Di dalam surga kita akan mendapat kenikmatan yang melebihi yang tidak bisa kita pikirkan di dunia ini. Tapi gini Bang. Lanjut pertanyaan kedua Bang. Anda mau diskusi silakan open cam Bang. Kalau tidak lanjut pertanyaan kedua Bang. Oh, berarti bertanya aja, nggak bisa menjawab apa yang Abang jawab tadi ya? Boleh, yang penting open cam. Berarti jadi diskusi kita kan? Gak enak saya open Karena cam, karena jawaban saya tidak bisa memuaskan Anda. Begitu. Saya menjawab apa yang saya tahu melalui keimanan yang saya pelajari di agama saya. Silakan open cam. Berarti kalau saya membantah apa kata Abang, saya harus open cam ya? Iya, biar kita diskusikan dua arah. Nanti abang bertanya tentang surga Islam, abang mau framing silakan. Nanti saya bertanya surga Kristen lagi. Karena di surga Kristen yang saya tahu di dalam Bibel ada peperangan naga di atas. Bahkan Yesus bisa mengeluarkan napas beracun loh. Ini saya Tuhan atau pendekar ini bang. Nah itu. Kalau Anda tidak berani open cam, berarti Anda takut ditanya tentang ajaran Anda. Mungkin ajaran Anda itu adalah ajaran yang harus disembunyi-sembunyikan. Sehingga Anda mau berdiskusi pun Anda tidak bisa menampilkan. Nggak gitu. Terus bagaimana? Oke, pertanyaan kedua apa mau Anda tanyakan, silakan. Nggak gitu. Aku pertanyaanku itu aja. Tadinya mau aku bantah. Cuman kalau abang nggak mau ya nggak apa-apa. Silakan. Kalau mau bantah, open cam silakan bantah. Begitu. Kalau tidak, nanti tunggu sebentar. Kami pindah di gereja Atta Bocor. Abang naik ke situ, baru kita diskusikan di situ. Mau open cam kah, mau telanjang, mau apa terserah. Berarti harus open cam, baru aku bisa bantah ya. Gitu ya. Ya, tapi masalahnya aku gak mau on cam bang, berarti aku gak bisa ya, bantah sudah, berarti gitu tidak ya. Boleh, iya tidak boleh bantah. Siap. Mau gimana? Ini peraturan di komal saya bang, silakan. Kalau abang mau abang buka komal sendiri, nanti saya naik bang. Tidak boleh kita open cam. Abang host, abang bikin peraturan itu gak apa-apa bang. Siap.
Mantap. Apa-apa, siap. Terima kasih. Saya turun aja bang. Oke, terima kasih ya Bang. Thank you bang ya. Yo, Ya. thank you Bang Kus. Terima kasih sudah mampir di Room Papi Gembala berskala internasional. Ya, padahal kenapa sih Pak Pastor Udin sebentar ya teman-teman. Padahal kalau memang menyampaikan kebenaran itu why not gitu loh. Apa salahnya gitu loh. Kita aja botak begini muka aja no problem gitu loh. Santai kok kita ngomong Bang ya. Jadi begini, memperkenalkan orang juga wajah kita kepada orang, ya saya rasa pahala juga. Ada sesuatu nanti di jalan, oh itu saya teman saya dulu itu di TikTok kan gitu ya Pastor Loading ya. Ya kan? Kebetulan kita ketemu di restoran atau di warung, saya lagi punya duit, saya ketemu, oh itu pemantau tuh. Jadi Bang, ada pemantau, gue bayarin. Kan ini naik juga. Gitu loh. Gitu maknanya gitu Bang. Ya. Oke, next. Pasien selanjutnya, mereka takut open cam, katanya mau digeruduk. Padahal Pak Bom RK open cam tidak digeruduk. Udah naik. Ini abang lambat. Saya jadi apa? Orang ini lah. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Kristen? Muslim. Oh, izin dulu Bu ya. Ada yang mau disampaikan sedikit? Ini kita kesenaikan dulu teman-teman Kristen ya. Silakan Bu. Oh. Oke lah. Oke lah kalau begitu. Oh iya, saya kira mau nanya nomor rekening atau apa. Saya kaget juga Pastor Lodin. Enggak lah. Salam kenal ya. Oke, salam kenal. Makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nyimak di bawah aja. Iya, oke. Selamat menyimak ya. Oke, malam bungsu Muslim Kristen. Bungsu malam. Aduh. Selamat malam. Iya, malam Muslim Kristen. Nice. Biar naik lagi Bang. Permintaan lagi. Jangan dipencet itunya ya. Makasih yang sudah love koren ya. 1,4 di atas teman-teman, di follow ya. Di follow ya. Aduh, mana dua-dua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan sebelum kita diskusi yang di bawah? Pak Gembala. Ada pasien ya, Pak Gembala itu lepas itu, tolong diobati. Siapa itu abangku? Mikana. Jangan Bang, Mikana itu dambaan hati saya untuk ke depan gitu. Stop itu. Oke. Izin Papi Gembala turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap komandanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat-sehat selalu Bapak ya. Oke. Bungsu Kristen Muslim tadi Bang? Kristen. Oke, Kristen. Silakan abangku, mau diskusi atau bertanya? Ya, sesuai dengan tema Kristen disilakan bertanya. Ya, saya mau bertanya ini sama abang berdua ini. Boleh? Silakan. Oke, saya mau bertanya seputaran Islam. Ya, saya mau bertanya dan ada dua dalil ya, ada dua data yang saya mau pertanyakan sama kalian berdua ini. Dari dalam Al-Quran dengan hadis ini. Karena di antara dua dalil ini di sini Muhammad bertentangan dengan apa yang dinarasikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya mau pertanyakan sama si Loading. Di surah An-Nisa ayat 48, di situ Allah Subhanahu wa taala menarasikan bahwasanya Dia tidak mengampuni dosa orang-orang yang telah berbuat syirik atau orang yang menyekutukannya.
yang artinya mempercayai selain daripada dia, kan seperti itu. Betul tidak ini Bang Luding? Kemudian di dalil yang satunya Muhammad berkata di hadis Musnad Ahmad, dia berkata mencium rukun yamani dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini yang jadi pertanyaan saya. Di surah An-Nisa ayat 48, di situ pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu terbatas. Terbatas pengampunannya. Ada dosa yang dia tidak bisa ampuni. Oke. Saya dapat poinnya. Oke, diam. Oke, saya dapat poin. Dulu. Anda mau berdiskusi, sabar. Anda mau berdiskusi atau mau bertanya? Diam ya. Poinnya apa? Oke, diam dulu. Poinnya di situ, batu menghapus dosa, betul? Betul? Jujur saja. Sudah itu poinnya di situ. Poinnya di situ, batu itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya, betul tidak? Sementara di An-Nisa tadi, pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu terbatas. Sedangkan batu itu dia menghapus sehabis-habisnya. Kenapa batu lebih tinggi derajatnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Itu poinnya. Cek saya noise tidak ya? Saya noise tidak? Aman. Tolong di-mute, Pak. Tolong di-mute habis itu ya. Silakan. Oke, sabar. Begini, Bungsu. Oke, Bungsu. Bungsu. Silakan. Iya, dengar dulu. Iya, langsung. Jangan tutup mute-nya. Begini, Bungsu ya. Ketika saya mengatakan kepada Bungsu seperti ini, dengar baik-baik Bungsu ya. Saya mengatakan kepada Bungsu seperti ini. Bungsu, tolong kamu angkat batu itu pindah ke sana. Nanti saya kasih uang.